ini kita akan lanjutkan tema sesuai dengan RPS, yaitu tema tentang modality ya, atau modalitas dalam bahasa Indonesia. Untuk pembahasan tugas yang saya berikan angket kemarin ke Minasang, kita akan bahas. Kalau nggak di grup, saya akan tulis di luar video ini ya. Oke, pertama materi hari ini adalah tentang Nihongo no Modality atau modalitas bahasa Jepang. Jadi modalitas dari bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris ada. Kita akan fokus ke modalitas dalam bahasa Jepang. Oke. Seperti biasa, apa itu modalitas? Dalam ilmu linguistik, modalitas itu merupakan kategori gramatikal yang pada umumnya merupakan suatu ungkapan subjektivitas dari si pembicara. Lalu jadi khusus modalitas ini biasanya itu mengekspresikan ungkapan-ungkapan yang mengekspresikan atau posisi atau perasaan dari si pembicara tersebut. Jadi ketika pada saat berkomunikasi, subjektivitas dari si pembicara itu muncul. Oke. Kita lihat dulu modalitas dalam bahasa Inggris, karena ternyata kategorisasinya ada yang berbeda dan ada yang memang sama. Contohnya misalnya dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan epistemic modality atau deontic modality. Epistemic modality saya lihat itu artinya ninshiki ni kansuru modality. Jadi bagaimana si pembicara mengkonfirmasi suatu kebenaran. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Lalu kalau deontic modality itu dalam bahasa Jepang yaitu gimu ni kansuru modality, yang mempunyai arti bagaimana si pembicara membuat keputusan mengenai tindakan dari seseorang. Di dalam bahasa Inggris kita sering dengar kata kerja bandu seperti may, might, must, dan should. Itu termasuk salah satu jenis modalitas. Jadi bentuk ketidakpastian ya. Di sini ternyata bahasa Jepang itu banyak mengandung banyak yang jenis dari modalitasnya itu termasuk ke dalam modalitas epistemik. Oke, kita lihat jenis modalitas. Di sini saya akan fokus ke pragmatic modality. Jadi modalitas ada beberapa jenis, tapi saya akan fokus ke dalam jenis pragmatic modality. Ada 3, yaitu modalitas tentang proposisi, kedua modalitas tentang situasi, ketiga modalitas tingkatan wacana. Pertama kita akan bahas tentang apa itu modalitas yang berkaitan dengan proposisi. Di sini proposisi itu apa? Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Contohnya, taro wa byokida. Di sini ketika dalam orang Jepang ketika menyatakan taro wa byokida berarti menyatakan kalau informasi tersebut merupakan bagian dari dirinya, atau uchi, ini saya salah tulis ya, uchi. Jadi bagian dari dalam dirinya selain diri sendiri, keluarga, itu kita bisa menyatakan taro wa byokida, taro sakit. Tapi jika kita membicarakan tentang tetangga kita, misalnya si Tarokung wa byokida, kita tidak bisa bilang Tarokung wa byokida, tetapi misalnya kita pakai Tarokung wa byokida te, katanya Tarokung sakit, atau Tarokung wa byokida so desu, katanya Tarokung sakit, atau Tarokung wa byoki rashi desu, kelihatannya Tarokung sakit. Tapi jika dilihat dalam bahasa Inggris, kita hanya tahu Taro is ill, tidak melihat itu keluarga sendiri ataupun orang lain. Oke, itu perbedaan modalitas dalam bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang lain, yaitu Yamada-kun ni atta yo, kata si A. Terus B menjawab, Yamada-kun te dare? Atau misalnya Yamada-kun dare? Itu misalnya kira-kira mana yang benar? Misalnya jika posisi si B itu tidak kenal dengan Yamada-san, kalimat Yamada-kun dare itu tidak bisa digunakan. Tapi pakainya Yamada-kun te dare
atau Yamada Kun to yu hito wa dare. Dan ini jika dilihat dalam bahasa Inggris, penggunaannya hanya satu. Who is Mr. Yamada? Jadi kalau dari terjemahkan, Yamada Kun dari itu secara dalam bahasa Inggrisnya itu who is Mr. Yamada itu benar, tapi dalam bahasa Jepang itu tidak benar karena lihat situasi. Ketika B tidak kenal dengan Yamada-san, itu yang digunakan Yamada Kun te dare atau Yamada Kun to yu hito wa dare. Hai, begitu ya minasan. Oke, kita lanjut ke modalitas yang berhubungan dengan konten proposisi. Ini masih dengan berhubungan dengan konten proposisi ya. Ada banyak jenis-jenis modalitas yang berhubungan dengan konten proposisi. Kita lihat satu persatu ya. Misalnya contohnya kita lihat ke contoh dulu. Contohnya Taro wa shiken ni ukaru. Taro lulus ujian. Taro wa shiken ni ukaru hazu desu. Taro wa shiken ni ukaru ni chigai nai. Itu digunakan ketika Anda yakin dengan hasil yang diprediksikan, maka biasanya menggunakan perlu nani-nani hazu. Nani-nani ni chigai nai. Ini biasanya minasan harusnya sudah belajar ya. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. Contohnya sama, misalnya kita ambil contoh kalimat Taro wa shiken ni ukaru. Taro lulus ujian. Taro wa shiken ni ukaru daro. Taro wa shiken ni ukaru to omoimasu. Jika ditambahkan daro atau ne to omoimasu, maka kalimatnya itu bukan suatu kepastian, tapi menjadi tebakan, dugaan, suatu kesimpulan. Mungkin gitu ya. Saya kira gitu ya. Jadi tidak pasti. Lalu kita lihat yang ketiga. Taro wa shiken ni ukaru kamoshirenai. Di situ ketika ditambahkan kamoshirenai itu menjadi bentuk kemungkinan dan presentasinya tidak terlalu tinggi. Mungkin jadi setengah-setengah itu mungkin minasan juga sudah belajar di Bumbu ya. Oke, kita lihat contoh yang keempat. Taro kun ga shiken ni ukata soda. Di sini ketika ditambahkan soda, maka informasi itu berasal dari pihak ketiga. Misalnya seperti koran atau berita. Nah, yang terakhir jenis modalitas contohnya taruhnya ketinggalan ya. Taro ga shiken ni ukata you desu. Taro ga shiken ni ukata rashii desu. Taro ga shiken ni ukata mitai da. Di situ bentuk-bentuk modalitas nani-nani yoda, nani-nani rashi, nani-nani mitai da itu untuk menebak berdasarkan bukti atau perasaan si pembicara. Jadi ketidakpastian terhadap informasi itu muncul. Hai. Lalu jenis modalitas yang kedua yaitu modalitas yang berhubungan dengan situasi. Di sini ada dua. Yang satu pertama yaitu hubungan antar manusia. Dalam bahasa Jepang kita mengenal ada namanya konsep uchi dan soto. Jadi misalnya ketika kita berbicara dengan grup uchi kita, misalnya grup keluarga atau misalnya teman kerja atau misalnya doryo tadi atau misalnya teman sekelas gitu, kita biasanya tidak menggunakan bentuk teinei. Tetapi misalnya hal ini juga sama ketika orang yang lebih akrab. Jadi misalnya dalam keseharian minasan ketemu dengan teman, gak usah pakai desmas ya. Tapi kalau dengan sensei kan berarti berbeda ya. Oke. Lalu misalnya desmas itu digunakan untuk apa? Misalnya itu ketika melihat hubungan hierarki. Nah, di sini tadi misalnya gakusei dengan sensei atau misalnya senpai dengan kohai gitu ya. Di Jepang mungkin hubungan hierarki senpai kohainya cukup tinggi. Jadi kadang mereka pakai pasti desmas. Lalu misalnya untuk orang yang pertama kali bertemu, misalnya ada ketemu dengan seorang di tengah jalan. Jadi kita pasti menggunakan bentuk des atau mas, bentuk teinego. Nah, salah satu bentuk hubungan antar manusia itu selain menandakan dengan bentuk teinego tersebut, ada juga dengan kata ganti orang.
Kata ganti orang pertama misalnya kita pakai watakushi, watashi, boku, ore. Misalnya watakushi, watashi itu untuk kapan. Atau boku, ore itu misalnya kapan digunakannya, ketika laki-laki menggunakan boku atau ketika kapan menggunakan ore. Oke, lalu untuk kata ganti atau menunjukkan bentuk hormat kepada si lawan bicara, misalnya nani nani sama, nani nani dono, atau nani nani sensei, nani nani kung, nani nani sang, itu bentuk penghormatan sebagai kata ganti. Jadi dalam bahasa Jepang ada kata yang menunjukkan untuk diri sendiri dan ada kata yang menunjukkan untuk orang lain. Oke, selanjutnya modalitas yang berhubungan dengan situasi itu contohnya misalnya modalitas berbeda ketika kita menggunakan dalam situasi tertentu. Misalnya kita berada dalam suatu seminar atau misalnya diskusi di kelas. Ketika kita berdebat, misalnya kita akan menggunakan teinego walaupun itu dengan teman sendiri. Tadi kan dengan teman desmas nggak usah gitu. Tapi jika situasi tersebut diskusi, misalnya kita harus menggunakan teinego. Contohnya, kore wa chigau dewa nai ka to omoimasu. Jadi bentuknya bentuk sopan. Lalu misalnya jika kita berada di suatu pernikahan misalnya merupakan lingkup formal, situasi formal ya. Jadi tentunya tidak hanya bentuk desma saja, tidak cukup dengan desma saja, tapi misalnya ketika minasang mengucapkan selamat, kita minasang tidak pakai desmas, tapi misalnya tingkatannya yang lebih tinggi. Konotabi wa omedetou gozaimasu, nani nani gozaimasu. Ya, itu ketika modalitas digunakan berdasarkan situasi dan kondisi. Oke, yang ketiga ini yaitu modalitas tingkatan wacana. Di sini ada beberapa maksud dari modalitas tingkatan wacana. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bentuk parafrase. Contohnya seperti ini. Kui tomarenai janai ka to iu ki ga shite imasu. Kui tomerarenai janai ka to iu ki ga shite imasu. Coba perhatikan bentuk janai ka. Di situ sebetulnya artinya kalau misalnya kita terjemahkan ki ga shite imasu, saya sadar. Kui tomarenai janai ka. Saya tidak bisa berhenti untuk makan. Kui tomarenai to iu ki ga shite imasu. Untuk positif ya, kui tomararenai to iu ki ga. Saya kayaknya sadar. Tapi janai kak itu ditambahkan bukanlah bentuk negatif, tapi hanya untuk menghindari kepastian. Kui tomarenai itu berarti bentuk pasti. Tapi ketika kui tomarenai janai kak, dia merasa dirinya ngerasa kayaknya saya nggak bisa berhenti makan nih, gitu ya. Jadi untuk menghindari suatu kepastian. Oke, salah satu bentuk lain dari modalitas tingkat wacana itu ada yang disebut dengan nama heiji kalau dalam bahasa Jepang ya. Mungkin minasang sering dengar dengan contohnya sore wa choto hidoi janai desu ka. Di situ contohnya itu berbeda dengan apa yang minasang sering dengar di kaiwa ya. Ada salah satu contoh untuk sebagai bentuk penolakan. Tapi di sini contohnya begini. Sore wa hidoi desu ka? Hidoi desu. Sore wa hidoi desu. Itu kan bentuk agak keras. Sore wa hidoi janai desu ka? Itu agak lebih halus. Itu jahat nggak sih kan gitu ya. Sore wa choto hidoi janai desu ka? Choto itu untuk lebih menghaluskan lagi. Jadi choto itu bisa salah satu sebagai bentuk heiji. Ya, kita lihat yang kedua. Ryoko to ka iku no ga suki de. Ryoko iku no ga suki desu. Kan itu misalnya ya. Hobinya apa? Ryoko desu. Ryoko iku no ga suki desu. Itu kalau kita bentuk pasti. Tapi kadang orang Jepang itu sering menjadi bentuk ketidakpastian. Senang dengan ketidakpastian. Senang dengan aimai. Contohnya, Ryoko to ka iku no ga suki de. Saya suka bepergian seperti piknik gitu. Misalnya sebetulnya seperti ryoko toka misalnya gitu. Tambahkan toka. Lalu misalnya yang ketiga bagenang ka kacatta. Di sini kaunya dari kaimas, kacatte.
bagu nangka kaca, bagu kacaimashita kan gitu ya. Kalau minasang taunya bagu kacaimashita, aduh saya tuh nggak mau beli, tapi ketika mau lihat itu bagus terus beli, kacaimashita. Tapi ketika misalnya minasang laporan sama Okasang, terus kan karena takut misalnya karena nggak lihat beli tapi jadi bagus nangka kacate gitu misalnya gitu. Agak lebih menghaluskan kalau si bagunya itu disamarkan. Jadi orang Jepang sering sekali pakai heji ini ya. Oke, kita lanjut. Ada jenis modalitas tingkat wacana yaitu ada namanya aisatsu kotoba. Kita sering dengar orang Jepang sering menggunakan aisatsu. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, itadakimasu, arigato. Itu juga termasuk aisatsu. Otsukari sama desu, sumimasen, kan gitu. Itu bentuk-bentuk aisatsu. Nah, aisatsu ini dilihat dari situasi dan kondisi kapan digunakan. Jadi tidak serta-merta itu itadakimasu itu ada waktunya kapan menggunakan itadakimasu. Nah, lalu mungkin kalian juga sering dengar namanya kono aida wa doumo arigatou gozaimashita. Misalnya begini, orang Jepang ketika minasang kasih sesuatu, oke, kasih misalnya kue, seminggu kemudian kalian ketemu lagi misalnya, dia akan bilang kono aida wa doumo arigatou gozaimashita. Atau misalnya ketika minasang dia ditraktir terus ketemu lagi kono aida wa doumo arigatou gozaimashita. Nah, itu ungkapan yang sering muncul dalam keseharian dan menjadi suatu kebiasaan orang Jepang. Ucapan salam adalah modalitas tingkat wacana yang digunakan dalam situasi tertentu. Jadi bukan artian bebas digunakan kapan saja. Ya, jadi itu adalah hitotsu no modality no 種類ですね。はい、次はada yang dinamakan kimari mongku atau saya bingung stereotype frase stereotype kah? Oke, kita sering dengar orang Jepang sering menggunakan yoroshiku onegai shimasu dan gitu. Ketika minta tolong pasti yoroshiku onegai shimasu. Bahkan arigatou gozaimasu aja mereka tidak arigatou gozaimasu tapi ketika yoroshiku onegai shimasu. Lalu misalnya kalau kalian lihat dalam surat menyurat pun di bagian awal surat mereka sering tulis osewa ni natte orimasu. Tapi ini merupakan biasanya dipakai di bentuk bisnis ya. Atau misalnya ke sensei misalnya osewa ni natte orimasu. Atau sebetulnya kalau senseinya udah sering kenal mah nggak usah pakai osewa ni natte orimasu juga nggak apa-apa. Oke, itu bentuk kimari mongku. Hai, yang terakhir juga kalau minasang sering dengar aijuchi wakarimasu ka? Aijuchi misalnya, so desu ka? So desu ne. Naruhodo, tashikani kan misalnya. Itu merupakan salah satu jenis modalitas dalam tingkatan wacana. Aijuchi dan anggukan. Mengangguk itu sebagai salah satu jenis aijuchi ya. Jadi misalnya apa sih aijuchi tersebut? Misalnya aijuchi itu merupakan signal dari si pendengar kikite di sini kepada si pembicara bahwa ia sedang mendengarkan. Ketika si A ngobrol, nah si B hanya diam sambil ngangguk, diam hai so desu ne misalnya. Itu pakai aijuchi. Dan menurut penelitian frekuensi aijuchi bahasa Jepang itu bisa lebih dari 2 dan 3 lipat lebih banyak dibandingkan bahasa Inggris. Oke, kebiasaan aijuchi dan anggukan ini sering terlihat dalam percakapan orang Jepang. Hai, saigo ni narimasu. Untuk tugas, saya sudah ada video yang tentang interview. Ada satu cewek yang namanya Keti Chang. Keti Chang menginterview orang-orang Jepang. Di situ tolong minasang cari 5 bentuk modalitas. Beda-beda ya, jangan sama polanya. Lalu apa maksudnya? Terangkan terjemahannya, apanya. Yang lebih kuasi, lebih bagus. Ya, oke. Minasang tulis di Word, lalu jangan lupa tuliskan nama dan rombel. Hai. これで以上です。またですね。